Halo, gua Said. Di sini gua mewakili Grafis Nusantara sebagai orang biasa aja. Ya ada, di hadapan Tuhan ya bang ya. Iya. Cuma biasa aja bang. Grafis Nusantara itu kan kayak semacam kolektif orang-orang yang ngumpulin label-label kemasan atau stiker lokal ya dari Indonesia, terutama dari periode tertentu. Kayak mungkin yang bisa kita temuin tuh dari tahun 60 sampai 2000-an lah. Oke, awal 2000-an ya. Ya, bisa dibilang gitu. Oke. Nah terus peran lu di sini sebagai apa? Gua pribadi sebagai apa ya? Gue selalu bingung mendeskripsikan diri gua sih sebenarnya kayak apa ya? Sebagai developer, sebagai publisher, sebagai inisiator, sebagai orang yang ikut-ikutan aja sih. Chief Everything Officer. Enggak mau. Pengumpulnya Atras, penulisnya itu ada Claudia Novreika, kayak gitu. Desainernya ada Tiny Studio dan Grafis Nusantara. Berarti tim ya? Tim. Emang tim ya? Tim. Nah si Atas Alwi ini siapa bang sebenarnya? Dia sebenarnya adik kelas gua. Pertama kali gua kenal ya gua taunya adik kelas gua, tapi ternyata dia tuh punya kecenderungan ngumpulin label-label kerupuk gitulah. Jadi kalau dia kemana gitu, jadi suka beli kerupuk terus dikumpulin labelnya. Ntar temennya beli kerupuk juga dia mintain labelnya gitu buat dikumpulin. Oh gitu. Gitu. Nah terus Kolektor lah. Jujur gue masih belum paham nih bang. Kayak ini tuh lu banyak yang nge-submission ke lu gitu, kayak ngirim ke lu nih bang. Sorry, siapa namanya Grafis Nusantara itu? Lu banyak menerima submisi grafis Nusantara itu? Apa gimana sih? Kalau submisi secara online sih enggak, tapi lebih kayak ke verbal gitu loh, kayak ketemu terus ngobrol, gue punya koleksi ini nih, kayak gitu. So far masih kayak gitu sih. Masih kayak gitu. Tapi kita pengennya emang kayak yang submisi orang random tiba-tiba submit gitu. Tapi belum bekerja seperti itu. Jadi kayak sekarang tuh masih yang ya lu teman gua, terus lu ngumpulin ini gitu. Terus gua kumpulin lagi, gua olah jadi buku. Karena di halaman terakhir buku lu tuh ada yang open submission gitu. Ya, emang pengennya kayak gitu, cuman belum bekerja seperti itu lah. Oke. Nah, si grafis ini rata-rata tuh dari apa sih? Makanan minuman kah atau apa gitu? Oh, banyak macam-macam. Kayak yang volume 1 tuh ada teh, ada tekstil, ada tembakau, ada stiker. Oke. Tapi untuk yang volume 2 dan seterusnya kita sih pengennya lebih spesifik, kayak volume 2 itu ngomongin satu buku tuh kerupuk doang gitu. Iya. Misalkan volume 3 teh doang, volume 4 tembakau doang. Gitu kita pengennya nanti kayak gitu. Oke, tapi kebanyakan dari ini ya, makanan ya emang ya? Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Enggak juga. Oh. Semua brand lah, enggak cuma brand makanan. Oh gitu ya? Semua brand gitu. Ada ya itu kayak tadi gue bilang, ada tekstil, ada tembakau, ada macam-macam lah, semua brand. Oke, terus di volume kedua nih kita bicara tentang buku volume kedua ini tentang kerupuk. Kenapa kerupuk? Karena itu Indonesia banget. Kayak budaya orang makan kerupuk tuh apa ya? Indonesia banget lah gitu. Kayak kita tuh nggak bisa nemuin di negara lain ya, atau gua nggak tahu ya. Gitu. Yeah. Yang setahu gue yang paling populer dengan kerupuk tuh di Indonesia. Jadi kayak namanya juga Grafis Nusantara, terus hubungannya sama Indonesia kan. Ibu kota aja namanya Nusantara. Benar. Jadi kayaknya ini Indonesia banget lah. Gitu. Terus kalau lu lihat deh, ya lu pasti udah paham apa yang ada di isinya itu, dan lu karena lu secara juga lu mengkurasi juga gitu. Kalau lu lihat rata-rata grafis kerupuk ini itu pengaruhnya dari mana bang? Kalau gua dari kacamata gua itu tuh Cinanya rada kental. Itu dia tuh, makanya gue sebenarnya tertarik untuk apa ya, untuk tahu gimana sih cara kerja grafis yang vernakular gitu. Maksudnya itu tidak perjanjian itu tertulis kayak lu bikin packaging kerupuk tuh harus begini gitu. Jadi kayak itu kayak bener-beneran siasat pembuatnya saat itu. Pembuatnya aja kayak gua mau bikin kerupuk doang, kayaknya terlalu kosong, gue mau ada labelnya tuh ya udah cukup kertas dicetak 1 atau 2 warna paling banyak. Itu juga kertasnya bisa kertas temuan apapun gitu, bekas kartu keluarga bahkan mungkin dicetak sama di bawahnya kertas ya, entah kertas baru, kertas bekas gitu. Kayak ya udah dicetak aja asal ada namanya aja tuh kerupuk gitu. Jadi kayak
ini benar-benar akal-akalan si gembel nih. Yang penting ada nama brandnya aja gitu. Mau bentuknya gimana, udah pokoknya yang penting. Yang penting ada nama brand, harga sama label halal. Iya, kurang lebih. Padahal sebenarnya nggak ada cap halal Nggak dari ada MUI. nggak ada sama sekali. Jadi emang benar-benar akal-akalan ya si gembel aja udah. Image-nya juga ngambil image sesuka dia. Kalau misalkan kerupuk ikan ngambil ikan dari Google. Iya. Kalau misalnya kerupuk sapi ya dari sapi ngambil. Bener. Gitu lah. Nah, ini gue tertarik nih sama tadi akal-akalan si miskin. Menurut lo, iya nggak sih grafis-grafis ini itu lahir dari strata sosial menengah ke bawah? Iya bisa dibilang gitu. Bisa dibilang. Makanya mereka kayak udahlah persetan dengan Estetika. kaidah-kaidah desain nggak peduli, udah yang penting ya udah organik aja, gue bikinnya kayak gini seperti orang lain bikin aja gitu. Jadi kayak justru itu yang serunya gitu, kayak ya udah karena keterbatasan lu jadinya bikinnya kayak gini malah jadi otentik gitu. Bener. Dan Atlas Alwi sendiri di sini diceritakan kayak awalnya dia tertarik sama itu waktu doi di sepanjang jalan lah, gitu. Kayak apa ya? Kurs itu kayak studi ekskursi. Studi tour ya, Iya, studi tour. Lu pakai teknik riso di sini? Enggak, gue pakai offset tapi pakai special color. Itu dia berarti treatmentnya hasil akhirnya kayak riso berarti? Kayak riso dari segi warnanya, cuman materialnya beda. Kalau riso kan dijadiin buku tuh dia agak rontok ya. Nggak awet lah ya? Ya agak rontok lah. Tapi kalau special color ya dia kayak tinta offset biasa, cuman warnanya bisa ngedreng aja. Bisa gitu. ngedreng aja. Jadi lebih tepat kalau untuk jadi buku. Kalau riso tuh cocoknya buat jadi poster gitu. Yang untuk nggak dipegang-pegang. Iya, gitu. iya. Lu pakai pendekatan itu apa karena ya lu bicara grafis Nusantara dan grafis Nusantara itu treatmentnya paling bagus gitu. Kalau kita sih emang karena pengen pakai warna yang beda aja ya. Jadi kalau misalkan orang nyetak tuh cuman cyan, magenta, yellow, Iya, iya gitu. Nah, kita biar keren, kita beli tinta khusus gitu. Misalkan magenta, hijau, orange gitu. Itu khusus kita bikin ya untuk jadi pembeda sama buku yang lain. Biar lebih kuat. Biar lebih kuat. Oke. Khawatir. Terus di buku lo ini di materialnya ada yang pakai plastik juga ya? Ada yang lu cetak di atas plastik? Ada, saban plastik ada. Jadi kayak ini, kayak kemasan kerupuk. Yang ada di sini, lu paling suka yang mana, Bang? Ada yang namanya Jablay Mandiri. Satu halaman sendiri tuh? Iya. Jablay-jablay Ya, itu? aneh banget, tengah kerupuk Jablay Mandiri apa coba nyambungnya. Dari tongkrongan, nggak mau kayak mustahil mereka dari Pinterest tuh mustahil. Iya loh. Mustahil dari tongkrongan, dari pengamatan, dari riset, observasi. Oh, yang lain bikinnya gayanya begini aja juga. Iya ya? Iya, pasti gitu. Yang brandnya gede on your face gitu. Iya kan? Tulisannya gede. Ada gambar ikannya. Dari tongkrongan betul. Wah, gua rasa. Nah, yang menarik adalah kan berarti lu udah pernah di grafis Nusantara nih, lu banyak dapat kiriman-kiriman submisi kekayaan grafis Nusantara dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau lu tarik benang lurus deh, benang merah, ada nggak sih satu bahasa desain yang mewakili itu semua? Kayaknya beragam banget sih. Terlalu beragam ya? Beragam banget. Tapi apa ya? Mungkin era-era apa ya? Moi indie gitu ngaruh gitu, kayak ada gambar gunung. Oh iya. Kereta gitu. Kayak Wingko Babat kan tuh kereta gitu. Terus ya masih ada yang pemandangan, terus delman gitu. Ya mengikuti perkembangan seni lukis di eranya aja sih. Turunannya dari seni lukis ya? Iya. Maksudnya punya seni grafis sih. Seni grafis ya. Punya satu bahasa, misalnya ya kayak dulu zaman Renaissance tuh semua pada kayak gini gitu loh. Ya. Nah di Indonesia tuh ada nggak sih yang tertulis gitu kayak ini loh bahasa desain Indonesia tuh bla 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 ini? Nggak ada sih kayaknya. Blur. Gua tahu ya. Semua blur ya. Gue juga belum riset lebih dalam sih kalau soal itu. Jadi kayak gue sih belum tahu ya. Soalnya gue juga tertarik itu sih, Bang. Iya, kalau Renaissance, Art Deco, Art Nouveau itu kan emang
terjadi dan dituliskan gitu. Kalau di sini kan enggak. Itu tuh. Kita kurang di penulisan tuh. Ya, Nggak ada era yang pengarsipan, jelas nih. penulisan gitu itu kita kurang. Arsip kita kurang tuh. Itu kayak gue tuh sempat menggali kayak kekayaan grafis Nusantara tuh nggak ada keywordnya gitu loh. Nggak ada. Makanya kita di sini ngebentuk buku ini juga karena dengan alasan kita mau ngumpulin tapi dalam bentuk digital website ya. Terus untuk lebih keren lagi kita ngolah di berbagai macam media terutama buku ya. Terus baru mungkin turunannya t-shirt gitu atau apapun lah yang bisa kita buat, tapi sebenarnya itu based on arsip desain label stiker dari Indonesia. Lu demen makan apa sih? Apa aja gua, tapi gua nggak terlalu suka makan kayaknya. 5 Tapi kalau makanan yang makan, lu demen dah, jawab cepet. apa ya? Mie goreng, gado-gado, apa lagi ya? Satu lagi deh. Ya ayam, daging, standar lah. Standar basic ya lu. Standar lah. Kerupuk, 3 kerupuk yang lu suka. Kerupuk ikan, udah 1 itu, tapi sisanya biasa-biasa. Kerupuk udang gitu. Kerupuk ikan sih kurang. Thank you, Bang. Sama-sama. Aman ya?